Pada waktu itu, di istana Hastinapura, semua orang berkumpul untuk menobatkan Yudhistira menjadi raja. Ketika upacara penobatan Yudhistira tengah berlangsung, terlihat Gandhari menghampiri semua orang di sana dan tidak Krishna dan semua orang yang berada di upacara tersebut terkejut melihat Gandhari yang melempar segala sesuatu yang berada di depannya. Ia terlihat sangat marah kepada semua orang yang berada di sana, terutama dia marah sekali kepada Krishna. Ketika Krishna hendak memakaikan mahkota kepada Yudhistira, Gandhari pun tiba untuk menghentikan Krishna. Krishna pun terkejut karena Gandhari sudah menghentikannya. Gandhari pun berkata, "Mengapa Basudewa diberikan penghormatan seperti ini? Dia tidak pantas memberikan penghormatan untuk memakaikan mahkota kepada Yudhistira. Dia tidak pantas sama sekali." Lalu Raja Drestarashtra menjawab, "Gandhari, Basudewa memiliki hak yang paling utama. Warga Hastinapura pasti sangat beruntung kalau dia hadir di upacara yang baik ini." Lalu Perdana Menteri Widura pun menjawab, "Yang dikatakan kakak memang benar, Kak. Tidak ada seorang pun yang lebih kuat di dunia ini daripada Basudewa." Mendengar perkataan Widura, Gandhari pun menjawab, "Aku juga tahu hal itu. Kalau bukan karena Basudewa Krishna, Pandawa tidak akan muncul sebagai pemenang." Gandhari mengatakan hal tersebut dengan nada yang tinggi. Dia pun melanjutkan ucapannya. Dia berkata, "Bahkan perang ini pun tidak akan terjadi. Aku juga tahu apa kekuatan dan keajaiban yang dilakukan Krishna sejak kecil. Aku juga tahu bahwa Basudewalah yang telah melindungi kehormatan Drupadi pada saat di persidangan. Tapi meskipun dia memiliki kekuatan sebesar itu, tapi mengapa dia biarkan perang ini terjadi? Semua penipuan dan pengkhianatan mengapa kau biarkan terjadi, Basudewa?" Dengan nada yang sangat tinggi pun, Gandhari melanjutkan ucapannya. "Dengarlah anak Devaki, dengarlah anak Devaki. Dengarlah ratapan yang paling melengking akibat perang besar ini, Basudewa. Lihatlah kehancuran dari jiwa seorang ibu ini, yang menyaksikan kematian dari 100 anaknya. Semua dari kami adalah bonekamu. Lalu kenapa engkau menunjukkan tarian kematian ini? Dosa terbesar di perang Kurusetra dilakukan olehmu, Basudewa. Kau adalah orang pertama yang layak untuk mendapatkan hukuman." Lalu dengan nada yang tinggi, Gandhari mulai mengutuk Krishna. Ia pun berkata, "Aku putri Subala yang selalu taat kepada perintahnya, dan aku adalah istri dari Drestarashtra mengutukmu, Krishna." Suara petir pun bergemuruh ketika Gandhari mengucapkan kutukan tersebut kepada Krishna. Ia pun melanjutkan ucapannya, "Sama seperti dinasti kami yang telah dihancurkan. Dengan cara yang sama juga, Yadawa akan hancur tepat di depanmu, Krishna. Seperti juga dengan binatang buas, semua laki-laki di Yadawa akan meminum darah. Dan seperti anak sapi yang tidak berdaya, seluruh anak-anak Yadawa akan menangis dalam kesedihan. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menghapus air mata mereka. Sama seperti kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan, begitu pula kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudra yang dalam. Air akan melelehkan emas dari istanamu, kemudian menenggelamkan kerajaanmu. Dan kau akan mengembara di hutan Krishna dan dilumpuhkan oleh usia dan senjata, sehingga kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan seluruh anak-anaknya tidak akan sia-sia, Krishna." Setelah Gandhari mengucapkan segala kutukan terhadap Krishna, ia pun menangis dan jatuh ke lantai. Walau Krishna telah dikutuk oleh Gandhari, ia pun tetap tersenyum. Raja Drestarashtra pun berkata, "Gandhari, apa yang sudah kau lakukan?" Kemudian Yudhistira menyahutinya, "Engkau telah membalas kebaikan Basudewa dengan mengutuknya dengan mengerikan. Bahkan lebih baik jika kau mengutuk para Pandawa untuk membakar diri di neraka. Dengan memberikan kutukan ini kepada Mandawa, engkau sama saja memberikan dunia ini menjadi yatim piatu." Lalu Kunti pun berkata, "Kakak, beritahu kami bagaimana cara menghilangkan kutukan itu." Lalu Gandhari mencakupkan tangannya dan meminta maaf kepada Basudewa karena telah membuat kesalahan dengan mengutuknya sekejam itu.
Ia berkata bahwa kematian anak-anaknya telah membuatnya mengeluarkan kata-kata sekejam itu. Lalu Krishna menghampiri Gandhari yang terjatuh di lantai. Dia pun berkata, "Tidak, Bibi, kamu tidak membuat kesalahan dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ini adalah hal yang normal. Jika aku yang merasa hancur, maka aku juga akan mengatakan hal-hal seperti itu." Ketika semua orang kehilangan anggota tubuhnya di medan peperangan, aku adalah orang paling pertama yang berdarah. Ketika semua orang dihabisi di sana, aku juga merupakan orang pertama yang merasakan sakit. Jika aku juga merasakan kemenangan ini, aku juga merasakan kekalahan yang luar biasa. Aku ini adalah keduanya, baik sebagai musuhmu ataupun temanmu. Aku juga adalah anakmu, dan aku juga yang telah mengutuk Aswatthama. Dan aku juga orang yang menderita kutukan. Ketika paha Duryudana dipatahkan, aku juga orang yang menjerit kesakitan. Seluruh hidupku ini, aku telah menerima doa dari para ibu. Oleh karena itu, aku Basudewa Krishna menerima kutukan yang engkau berikan. Untuk ini aku berjanji padamu, bahwa ketika kehancuran kaumku tiba, maka akulah orang pertama yang akan diserang oleh cakra sudarsanaku sendiri. Setelah Krishna berkata seperti itu, Gandhari pun berkata, Tidak Basudewa, bagaimana bisa aku sebodoh itu mengatakan hal-hal seperti itu? Tidak, Bibi, kamu tidak salah mengatakan hal-hal itu. Itu hanyalah sarana, takdir yang sudah ditentukan. Kemusnahan dari kaum Yadawa juga tidak bisa dihindari. Mendengar perkataan Krishna, Gandhari menjadi lebih tenang, tetapi hidupnya tidak akan tenang setelah memberikan kutukan kepada Krishna. Upacara penobatan pun dilanjutkan kembali.